Check sound. Oke, next. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, baik semua. Oh ya, di sini sudah pada sarapan belum? Udah, Pak. Belum, Pak. Belum. Saya belum. Kenapa kok belum sarapan? Kalau pagi kita Mama harus sarapan ya, biar selalu bertenaga dan berenergi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengenal provinsi di Indonesia, yaitu adalah provinsiku bagian dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh ya, kalau boleh tahu, kalian sekarang tinggal di provinsi mana? Maluku, Pak. Jawa. Maluku, Lampung, Pak. Jawa. Ah, terus Lampung. Jawa Sumatera, Barat, Pak. Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, itu semua bagian dari Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk belajar, kita absen dulu ya, biar Bapak tahu siapa aja yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Oke, Pak. Oke, Usama Abdul Reza, Hadir, Pak. Farah Nabila, Hadir, Pak. Septi Adelia, Hadir, Pak. uh, oke, semuanya hadir. Yang udah hadir siapa ya pada pagi hari ini nih? Yang nggak ikut kuliah online, sekolah online. Semua hadir ya? Hadir semua, Pak. Iya, bagus. Ya, karena kita akan belajar tentang provinsi. Nah, kemarin masih ingat gak kita belajar apa? Lupa. Kemarin kita belajar tentang wilayah. Nah, kalian tahu nggak ini gambar apa? Peta, Pak. Ini gambar logo dari Kabupaten Bogor. Nah, kemarin kita belajar tentang wilayah, tentang macam-macam wilayah. Ternyata Indonesia itu banyak ya, berbagai macam wilayah. Nah, selain dibagi-bagi wilayah, Indonesia juga memiliki berbagai macam provinsi loh, anak-anak. Nah, provinsi mana yang pernah kalian kunjungi? Jawa Barat. Provinsi apa yang membedakan dengan provinsi kalian sendiri? Ayo Usama, Usama dari Maluku. Terus yang membedakan Maluku sama Bogor, Jawa Barat apa? Itu, Pak. Kalau Maluku dekat sama laut. Kalau Bogor jauh, Pak. Oh, kalau di Bogor itu jauh ya. Kalau di Maluku lebih dekat sama laut ternyata teman-teman. Kalau di Bogor itu kalau nggak salah dia wilayahnya pergunungan ya. Ya, Pak. Iya, karena di Bogor itu kan kita masuk di dataran tinggi, wilayah yang termasuk dataran tinggi. Nah, provinsi di Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa Pak, Pak, slide-nya belum.
lanjut, Pak. Oh, belum lanjut. Iya, Pak. Masih di mengenal provinsi di Indonesia. Ya, Bapak Provinsiku coba bagian dari diulang saya. lagi ya. Saya ulang lagi ya. Ya, Pak. Gimana anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Terdapat 38 provinsi loh di Indonesia. Setiap provinsi terbagi dari kabupaten dan kota. Pada awal Indonesia merdeka tahun 1945, wilayah NKRI hanya terdiri atas 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Oh, ternyata pada awal Indonesia merdeka itu di tahun 1945 Indonesia hanya memiliki 8 wilayah provinsi doang ya anak-anak. Nah, selanjutnya wilayah Indonesia mulai berkembang menjadi 11 provinsi, 27 provinsi, 34 provinsi, hingga sekarang ada 38 provinsi. Ternyata Indonesia setiap tahunnya Indonesia dengan berkembangnya zaman, provinsi-provinsi atau wilayah yang ada di Indonesia terus berkembang ya. Nah, provinsi Indonesia sering seiring pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan pembangunan, saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi, mulai dari Provinsi Aceh di paling barat sampai di paling ke timur adalah Provinsi Papua, Papua Pergunungan, dan Papua Selatan. Provinsi memiliki kepala daerah yang disebut gubernur atau dibantu oleh seorang wakil gubernur. Oh, ternyata ya anak-anak, setiap wilayah itu memiliki pemimpin masing-masing ya. Kayak di tingkatan provinsi, itu kan ada gubernur dan wakil gubernur. Dan di atasnya gubernur ada, tahu nggak apa itu? Siapa pemimpinnya? Presiden, Pak. Presiden. Ya, pintar Usama, bagus. Berarti Usama udah banyak membaca ya. Kata Bagus, dengan Bapak. membaca kita menambah wawasan loh. Dan jadi tahu. Nah, di
di atasnya dari presiden memiliki gubernur, dan di wilayah-wilayah desa dia ada kepala desa, RT dan RW loh. Anak-anak, jadi setiap wilayah yang dibagi-bagi, yang dipecah-pecah, dia memiliki kepemimpinan atau kepengurusannya sendiri-sendiri ya, yang memiliki tanggung jawab penuh, dan tanggung jawab setiap provinsi itu di bawah tanggung jawabnya gubernur, dan gubernur di bawah tanggung jawabnya presiden loh. Nah, struktur pemerintahan di provinsi yang ada di sini ada gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur memimpin pemerintahan provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, provinsi, wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, ternyata tidak hanya gubernur dan wakil gubernur saja, tetapi di tingkatan provinsi juga ada namanya perwakilan rakyat daerah yang disingkat DPRD. Nah, kalau Bapak tahu, kalian sudah tahu belum? Setiap gubernur dan DPRD itu dipilih secara langsung atau gimana? Nggak tahu, Pak. Ya, Nggak tahu. ayo Septi, gimana Septi? Kenapa, Pak? Gubernur dan wakil gubernur dan DPRD itu dipilih secara langsung atau melalui pemilu. Melalui pemilu. Nah, ternyata gubernur dan wakil gubernur dan DPRD dipilih melalui pemilu, yaitu yang digunakan pemilu dari pemilihan umum. Nah, mereka itu dipilih secara langsung oleh masyarakat dengan pemungutan suara, siapa suara yang terbanyak. Nah, berikutnya itu di bawahnya lagi, di atasnya ada habis DPRD, ada lagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau yang disingkat PRD RI. Dia bagian memimpin pemerintahan provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Oh, ternyata DPD dan RI dia bertanggung jawab langsung sama presiden. Nah, nah, provinsi dengan otonomi khusus. Nah, ternyata di Indonesia itu ada provinsi-provinsi yang memiliki otonomi khusus atau provinsi yang dinobatkan memiliki kekhususan tersendiri loh, dari segi pemerintahan, segi hukum, dan segi pemilihan kepala daerahnya. Nah, yang pertama itu Aceh. Nah, Aceh itu melakukan, Indonesia memberikan kelonggaran untuk Aceh untuk membuat hukum, yaitu penerapan hukum syariat Islam. Nah, di Aceh itu biasanya ketika ada orang yang berbuat tidak bagus, seperti mencuri dan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dia itu Aceh itu memiliki hukumnya tersendiri yang berpacu pada ajaran syariat Islam loh, anak-anak. Nah, yang berikutnya ada Yogyakarta. Siapa yang pernah ke Yogyakarta? Yogyakarta.
Ayo, siapa yang pernah? Aku, Pak. Iya, Usama ternyata sudah sampai mana-mana. Sudah sampai Yogyakarta juga. Nah, di Yogyakarta itu ada apa aja, Usama? Nggak tahu, Pak. Lupa. Oh, lupa ya. Di Yogyakarta itu, dia itu ada keraton dan makanan-makanan khasnya. Dan terkenal sopan santunnya dengan bahasa tata karamanya. Nah, di Yogyakarta ternyata memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan sebagai gubernur. Ternyata di Yogyakarta itu memiliki pemerintahannya yang disebut Sultan, yaitu setara seperti gubernur. Nah, kalau di Yogyakarta juga, ternyata dia tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat, melainkan dari segi keturunannya. Nah, yang berikutnya ada Papua. Papua memiliki Majelis Rakyat Papua atau MRP yang melindungi hak-hak orang asli Papua. Dan di Papua juga ketika pemimpin mereka itu kayak gubernur atau gimana itu pemimpin daerahnya dia itu yang boleh menjabat itu orang-orang asli Papua ternyata untuk alasannya itu biar untuk melestarikan atau melindungi hak-hak orang asli Papua karena kan Papua pulau provinsi Papua itu menyumbang banyak kekayaan alam untuk Indonesia seperti tambang emas, nikel, batu bara dan segalanya juga dari Papua. Wah, ternyata dari Papua itu Pulau Papua itu kaya juga ya ternyata anak-anak banyak kekayaan alamnya. Nah, berikutnya ada ciri khas provinsiku dan provinsi yang lain. Nah, kalau boleh tahu kan kalian di sini dari macam-macam daerah ya. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Bogor, ada yang dari Maluku. Bapak pengen tahu dong ciri khasnya provinsi kalian. Nah, coba Farah, ciri khasnya di Bogor apa Farah? Talasnya, Pak. Oh, ternyata di Bogor itu terkenal ya dengan ciri khasnya talas yang biasa disebut dengan olahan yang dibuat olahan kue lapis kue bolu talas ya. Iya, Pak. Dijadiin bolu. Namanya bolu Ternyata talas. Indonesia itu memiliki tidak hanya kekayaan alam, ternyata berbagai macam makanan, suku, adat, terus bahasa, dan keanekaragaman yang lainnya juga seperti hayati. Wah, Indonesia ternyata kaya ya. Nah, kalau dari Maluku ciri khasnya apa Usama? Banyak pantainya, Pak. Ya? Banyak pantainya. Oh, banyak pantainya. Ternyata Indonesia itu kekayaan alamnya luas. Dari Sabang sampai Merauke ternyata tidak hanya di daratan, di gunung, bukan hanya makanan dan lainnya. Ternyata alamnya juga luas Indonesia ya. Dan cantik-cantik ya pantainya. Nah, kalau Delia dari Lampung, itu ciri khasnya di Lampung apa kalau boleh Bapak tahu? Begal, Pak. Ya? Begal. Wih, kok begal? Ternyata di Lampung itu terkenal juga dengan kekerasannya ya. Di balik dari alam yang luas itu ternyata Indonesia juga memiliki krisis kayak
banyaknya pengangguran, belum banyaknya juga tingkat kemiskinan ya. Terus yang bagus di sana itu ciri khas yang lainnya apa yang bagus? Kan Bapak pernah dengar itu banyak pohon Ini pisang, Pak, banyak pantai. pantai, pantainya bagus-bagus, Pantai, Pak. pantai karena Bapak pernah dengar katanya pantainya di sana itu wilayahnya bagus-bagus. Iya, ada gigi. Hmm. Terus kalau ciri khas makanannya apa? Ya, makanannya itu eh, nyeruit, Pak. Tempuyak. Nyeruit itu yang sambal itu ya yang pakai ikan sama yang Ya, rebusan. makanan Bapak pernah makanannya. dikasih itu sama teman Bapak, ternyata enak ya. Makanan khas-khas Bapak Lampung. Ternyata enak-enak. Bapak punya teman dari sana, pernah dibawain. Ini adalah salah satu contoh gambar peta Indonesia. Dan Indonesia ternyata memiliki 36 provinsi. Dan banyak pulau Indonesia itu banyak juga loh anak-anak. Nah, ini kita saksikan penjelasannya ya. Mari kita tonton dulu videonya nih ya. Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian, jumlah provinsi di tanah air menjadi 38 provinsi. Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Papua. Belum lama ini, pemerintah juga meresmikan 3 provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua. Ketiga provinsi itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. 1. Nangro Aceh Darussalam, Ibu Kota Banda Aceh. 2. Sumatera Utara, Ibu Kota Medan. 3. Sumatera Selatan, Ibu Kota Palembang. 4. Sumatera Barat, Ibu Kota Padang. 5. Bengkulu, Ibu Kota Bengkulu. 6. Riau, Ibu Kota Pekanbaru. 7. Kepulauan Riau, Ibu Kota Tanjung Pinang. 8. Jambi, Ibu Kota Jambi. 9. Lampung, Ibu Kota Bandar Lampung. 10. Bangka Belitung, Ibu Kota Pangkal Pinang. 11. Kalimantan Barat, Ibu Kota Pontianak. 12. Kalimantan Timur, Ibu Kota Samarinda. 13. Kalimantan Selatan, Ibu Kota Banjarbaru. 14. Kalimantan Tengah, Ibu Kota Palangkaraya. 15. Kalimantan Utara, Ibu Kota Tanjung Selor. Wah. Wah, Indonesia luas ya. Indonesia ternyata luas ya anak-anak. Dan pulaunya Indonesia ternyata peta Indonesia itu cantik modelnya. Kayak kapal, ada yang kayak burung,
Ada yang kayak huruf K, ada huruf K, dan segala macam. Wah, ternyata Pulau Indonesia itu cantik-cantik ternyata ya. Dan memiliki ciri khas masing-masing. Nah, coba sebutkan apa ciri khas dan provinsi tempat kalian. Tadi kan sudah disebutkan. Tinggal nanti kalian isi di rumah. Nanti dipoto dikirim ke Bapak ya hasilnya. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan makanan khas dari Provinsi Jawa Barat. Ciri khas Provinsi Jawa Barat. Misalkan ada makanannya. Sate Manggarai, Marangi. Terus tarian tradisionalnya, tari Jaipong. Terus pakaian adatnya ada kebaya Sunda ternyata. Wah, ternyata Indonesia itu benar-benar kaya provinsi-provinsinya dan memiliki ciri khas masing-masing ya ternyata anak-anak. Nah, ada yang tahu nggak ini peta apa? Bentuk peta apa yuk? Provinsi mana? Ayo Farah, ini provinsi mana yuk? Provinsi, bentar Pak. Provinsi Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat, karena Jawa ada Bandung. Barat. Iya, benar, pintar sekali. Ternyata anak-anak Bapak pintar-pintar semua. Ternyata di Provinsi Jawa Barat itu banyak kota-kotanya ya. Ada kota Depok, kota Bogor, ada kabupaten juga, dan ada Kabupaten Kerawang. Ternyata setiap provinsi itu terbagi-bagi ya dari kota, kabupaten, dan kecamatan. Tuh, ada Kabupaten Indramayu. Ternyata luas ya Indonesia itu. Wah, kita harus bangga seharusnya tinggal di Indonesia dengan kekayaan alam dan wilayahnya yang luas. Nah, kalau Bapak tahu, kalian ingin datang ke wilayah mana aja? Yuk? Usama, yuk, Usama. Usama udah datangin ke wilayah-wilayah. Pengen tahu wilayah mana yang Usama belum datangin dan pengen didatengin? Halo, Ke Usama. ya Pak, Wilayah mana sama yang pengen didatengin yang Usama belum datengin dan pengen banget Usama datengin? Tangerang Pak. Tangerang. Kenapa kok Usama pengen datang ke Tangerang? Alasannya kenapa? Pengen aja Pak. Oh, pengen aja. Tempatnya mungkinnya yang bagus, terus bangunan yang indah gitu ya. Iya Pak. Ada PIM, Pak, ada PIM. Oh, ada ti. Terus Oh, oh ada mall. Pasti kalian mau pada pengen aja ya, pada pengen beli mainan. sama mau main ke rumah teman ianya. Oh, namanya siapa Usama? Gak tahu, Pak. Tanya usaha aja, Pak. Usama temennya namanya siapa? Usama yang Tangerang yang pengen didatengin. Temen lama Usama? Apa temen baru? Ayo, Ting Ting Pak. Ya? Ayo Ting Ting. Oh, Ayu Tin. Oh, ternyata Usama nih fans beratnya Indonesia. Keren ya. Semoga Usama bisa ada ketemu ya sama fansnya. Nah, kalau Farah wilayah mana yang didatengin? Saya pengen ke Bangka Belitung, Pak. Oh, pengen ke Bangka Belitung. Di Bangka Belitung ada apa? Saudara saya di sana. Ada Oh, saudaranya. banyak dia di Oh, belakang rumahnya langsung pantai. ternyata Farah punya saudara. Anak saudaranya Farah ternyata banyak di Bangka Belitung dan tempatnya itu yang bagus dan indah. Deh,
sana ada pantai dan wilayahnya pun begitu bagus. Ternyata Farah juga pengen main ke pantai ya. Nah, kalau si Delia pengen main kemana, Septi Adelia? Pengen ke ini Pak, Bandung. Oh, pengen ke Bandung. Oh, di Bandung ada apa kok sampai pengen banget Delia ke Bandung? Nggak tahu Pak, katanya Bandung itu ngangenin. Oh, ternyata Delia tuh penasaran dari cerita teman-temannya kalau Bandung itu ngangenin. Bener, karena Bandung itu kota wisata. Di sana ada kebun teh, terus ada yang namanya bangunan apa di Bandung yang terkenal. Halo, anak-anak, ada yang tahu nggak bangunan apa yang terkenal di Bandung? Nggak tahu, Pak. Ya, Farah tahu Bukan, nggak Gimana, Pak? bangunan yang terkenal di Bandung bangunan apa? Teguh Kujang ya, Pak? Wah, kalau Tugu Kujang kan adanya di Bogor. Em, lupa, Yang, Pak. yang sate-sate itu Sate ya? Apa Sate sate Magelang. Padang? sate Padang kan makanan. Ayo, siapa yang tahu? Delia Gedung katanya pengen sate tahu. ya? Ya, Gedung sate ya? iya bener. Hmm. Karena terkenal sama pemerintahannya dipakai pemerintahan, pusat pemerintahan. Dan tempatnya pun wilayahnya dingin. Ada beberapa tempat dingin di sana. Nah, ini ada latihan lagi. Kalian isi. Nanti Bapak akan umumin grup siapa yang dapat nilai yang paling tinggi ya. Silakan diisi. Nanti Bapak umumin di grup. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat buat kalian dan menambah wawasan. Oke, Bapak Nah, akhiri ya. Sebelum kita tutup, Bapak minta sama doa mau pulang. Tadi Bapak lupa ya ternyata kalau kita belum berdoa. Karena Bapak terlalu buru-buru tadi pengen ketemu kalian sampai lupa kalau kita belum berdoa. Ya, sekarang kita doa mau pulang ya. Dipimpin oleh Usama. Ayo Usama. mari teman-teman, sebelum kita selesai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim. Subhanakallahumma wa Ma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah mau belajar pada pagi hari ini meskipun kita nge-zoom secara online, secara jauh dan bisa tatap muka ketemu teman-teman. Tetapi kita harus tetap semangat untuk belajar karena belajar adalah gudangnya ilmu. Kita harus belajar terus ya sampai tua, sampai kapan tuh tetap belajar karena belajar tuh tidak ada habisnya. Oke, untuk
Minggu depan pembelajarannya kita tentang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Silakan dipelajari ya bukunya masing-masing. Besok biar Bapak menjelaskan tak kalian sudah paham. Oke? Iya, Pak. Oke, Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.